Nah, dengar-dengar teman-teman kalau misalnya Alvina ini anak daerah. Wih, jadi bukan orang ibu kota, lalu lulus ke UI jalur undangan. Oh, SNPTN teman-teman. Plus lintas jurusan. Teman-teman semua, selamat datang di channel Frankie Chua Series. Thank you banget yang masih stay untuk nonton di channel ini. Nah, kebetulan teman-teman, kita masuk ke sebuah segmen baru di channel YouTube saya. Nama segmennya adalah Keju. Wih. Alvina suka keju nggak, Alvina? Suka susu dan keju. Suka susu dan keju. Nah, tapi ini kejunya lain, teman-teman. Keju di sini ada kepanjangannya. Kepanjangannya adalah kepoin jurusan. Nah, keju kepoin jurusan. Tapi ini kaitannya dengan apa ya? Nah, di sini tuh punya satu narasumber ya, bilangnya, atau satu tamu yang luar biasa banget nih. Namanya Alvina Lorraine. Beliau ini merupakan salah satu mahasiswi UI, jurusan psikologi. Tapi teman-teman, dengar-dengar, nah sebelum kita kepoin tentang jurusannya, kita mau track back dulu ke masa sebelum dia lulus ke UI. Nah, dengar-dengar teman-teman, kalau misalnya Alvina ini anak daerah, jadi bukan orang ibu kota, lalu lulus ke UI jalur undangan, SNPTN teman-teman, plus lintas jurusan. Wah, ini komplit banget ya, kok bisa nih, istimewa banget ini. Nah, teman-teman, nanti kita akan coba kulik bersama dengan Alvina. Tapi sebelum itu teman-teman, kalau misalnya saat kita ngobrol tiba-tiba kita hilang, itu bukan berarti kami adalah pesulap, tapi mungkin ada gangguan internet ya. Jadi mohon dimaklum. Oke, Alvina. Nah, bener nggak, Vin? Katanya lintas jurusan SNPTN anak daerah. Wih, komplit banget. Bener nggak tuh? Bener banget dong kok. Gak mungkin info dari itu salah. Coba dong, Vin, diceritain, ini asal daerahnya dari mana, sekolahnya di mana, jurusannya apa, terus kenapa nih bisa dapat lintas jurusan, undangan lagi, diundang nih, nggak perlu tes di UI. Gimana tuh, Vin? Boleh ceritain dikit? Oke, jadi aku ceritain dulu itu aku SMA Sutomo 1 Medan, jadi asal aku dari Medan. Aku itu dari jurusan Saintek ataupun yang biasa dikenal dengan ilmu pengetahuan alam, jadi IPA. Terus kalau di Sutomo sendiri itu ada 2 jenis kelas, jadi ada yang reguler dan ada yang plus. Jadi kalau plus itu lebih ke kelas yang isinya anak unggulan gitu. Kalau kelas reguler ya biasa aja, maksudnya anak-anaknya yang pada lebih biasa, tapi tentunya di dalam anak reguler juga ada anak-anak yang berprestasi, seperti itu. Wah, jadi menarik banget ya, padahal di Sutomo ada kelas unggulannya, yang plus sama kelas reguler. Dan kalau boleh tahu dari reguler, ada IPA sama IPS ya, berarti Saintek sama sosial ya? Terus yang masuk ke UI berapa banyak, Vin, yang jalur undangan? Sejauh yang aku tahu, dari kelas reguler yang masuk UI dengan jalur SNMPTN itu cuman aku sih. Wah, gokil. Ini berarti teman-teman nih orang istimewa nih teman-teman ya. Di antara banyak orang ini Alvina nih yang masuk ke undangan ke UI nih. Wah. Tapi Vin, sebelum itu gimana Vin proses pendaftarannya? Kenapa mau pilih lintas jurusan? Kalau kata orang dengar-dengar undangan SNPTN lintas jurusan tuh wah hampir susah sekali Vin. Apalagi buat anak-anak yang daerah ya, non Jakarta, non ibu kota gitu. Oke, jadi mungkin flashback ke kenapa aku milih jurusan psikologi dulu. Jadi dari awal itu, bahkan dari SMP 2, aku udah tertarik dengan hal-hal yang psikologi. Tapi dulu itu, pas aku masih SMP 2, psikologi itu lebih condong ke arah saintek. Dan kalau sampai sekarang itu, di luar negeri itu masih social science, jadi antara saintek dengan soshum digabung, nah itu muncullah psikologi. Jadi pada saat itu juga aku lebih tertarik dengan mata pelajaran yang saintek dibandingkan soshum. Jadi aku lebih tertarik dengan matematika, fisika, kimia, dan biologi.
Jadi itu alasan kenapa aku milih psikologi. Nah, terus kenapa aku milih UI? Karena aku merasa nothing tulus juga untuk mendaftar SNMPTN kan. Karena kita nggak bayar tentunya, terus kita cuman isi formulir yang diberikan oleh sekolah kalau kita bersedia untuk mengikuti SNMPTN ini. Nah, setelah isi formulir, jadi sekolah akan mendaftarkan kita ke LTMPTN untuk biar bisa mendapat username dan password. Jadi setelah kita dapat username dan password dari sekolah, itu kita mendaftarkan sendiri di website LTMPTN ini. Nah, setelah itu, setelah isi data, kita pilih jurusan yang kita mau. Nah, tinggal tunggu aja deh hasilnya. Nah, semudah itu sih dan semudah dan semurah itu untuk mendaftar SNMPTN. Jadi menurut aku kalau linjur pun nggak ada hal yang dirugikan dengan mengikuti SNMPTN ini. Nah, wah menarik nih. Buat teman-teman viewer yang masih SMA, nih tadi boleh tuh langsung hubungin sekolahnya atau guru BK-nya ingin didaftar di SNMPTN dan kalau mau coba UI silakan. Tapi Vin, waktu daftar SNMPTN, kalau dulu tahun aku ya ada 3 jurusan tuh, ada 3 slot yang dipilih. Dan aku dulu milih satu doang sih, manajemen UI, dan aku juga lintas sih sebenarnya. Terus gambling di sana. Kalau Alvina gimana? Sama nggak sistemnya? 3 jurusan gitu. Kalau pada saat aku itu kita diberikan 2 pilihan untuk memilih 2 universitas. Jadi aku milihnya yang pertama itu psikologi UI dan yang kedua itu psikologi UGM. Oh, oke. Oh, berarti Alvina juga jaga-jaga nih ya. Kalau misalnya pilih yang pertama yang nggak dapet, ya semoga di pilihan kedua ya. Iya, benar. Dan syukurnya di pilihan pertama nih dapatnya nih, dan masuk ke psikologi UI nih. Nah, kalau aku dulu aku gambling, Vin. Masuk ya udah, enggak, aduh, ya gitu doang. Jadi pilihnya cuma satu doang, manajemen UI. Nggak ada backup sama sekali. Ya, tapi selain itu juga persiapan kan untuk tertulis. Nah, kalau Alvina sendiri lihatnya chance atau peluangnya gimana, Vin? Kalau untuk lintas jurusan? Kalau dulu sih di tahun-tahun aku masih agak sulit sih lintas jurusan undangan. Apakah memang sekarang di tahun Alvina lulus SMA kan 2019 ya? Apa mungkin di 2019 tuh udah kayak biasa aja gitu, undangan lintas jurusan? Atau gimana, Vin? Ada sharing pengalaman nggak? Sebenarnya pada saat aku bercerita dengan teman-teman sekelas, aku mau lintas jurusan, mereka itu pada kayak, kamu yakin? Soalnya lintas jurusan itu udah kemungkinan besar nggak dapet. Pasti yang diutamakan itu yang sejurusan lah kan, karena pasti lebih mengerti tentang pelajarannya gitu. Tapi ya kayak yang tadi Ko Frank bilang, nothing tulus kan untuk SNM ini. Jadi aku juga ya udah, aku juga merasa kayak ya udah nggak apa-apa gitu, daftar aja. Lagian juga kayak yang tadi aku bilang nggak bayar gitu kan. Lebih ke kayak gitu sih. Oke. Nah, Vin, menurut Alvina ya, ini menurut Alvina pribadi ya, kira-kira faktor apa sih yang berpengaruh supaya Alvina bisa diterima di lintas jurusan undangan UI lagi? Ada nggak, Vin, kira-kira menduga-duga apa ya kira-kira faktornya? Kalau aku boleh menduga-duga nih, jadi aku dari SMA 2 udah tanya-tanya ke kakak senior yang juga tertarik dengan PTN ini. Jadi mereka ada yang pengen masuk ITB, jadi aku sering bertanya-tanya ke kakak kelas aku ini. Terus katanya kalau misalnya mau lulus SNM itu harus nilainya selalu naik, selalu stabil, minimal stabil, dan kalau misalnya mau turun pun nggak boleh turun banyak. Pokoknya harus yang benar-benar kalau bisa kurvanya stabil dan cenderung meningkat setiap ujiannya, begitu. Jadi setelah aku coba untuk melihat rata-rata aku setiap semester,
Dan dari semester 1 sampai akhirnya semester 7 itu cenderung meningkat. Jadi kalau misalnya turun juga nggak turun banyak sih, kira-kira cuma 1 poin gitu. Jadi mungkin itu yang jadi alasan kenapa aku bisa lulus SNMPTN-nya UI. Oke. Tadi nilai semester 1 sampai semester 5 kali Vin ya? Bukan 7. 7 kuliah ya? Oh Saya iya, 3 tahun. Wah, ini oh udah iya. vibe anak kuliahan banget nih teman-teman nih. Alvina langsung ingatnya, wah semester 7 tahun terakhir mau skripsi. Oke, jadi yang pertama nilai rapor ya, nilai ujian gitu ya, rapor ya. Dari semester 1 sampai semester 5 nih. Berarti teman-teman yang masih di SMA sekarang boleh perhatiin apakah nilainya naik, stabil, ataupun turun. Nah, kalaupun turun, tadi kata Alvina, praduganya adalah kalau bisa jangan terlalu signifikan turunnya. Turun dikit aja boleh lah gitu. Wajar lah Vin ya, manusia Vin ya, boleh ya turun dikit. Nah, habis itu teman-teman konsisten di sana. Lalu kalau bilang tentang prestasi, gimana Vin? Ada nggak Vin? Alvina ada sering kayak menang lomba, olimpiade, OSN gitu nggak? Kan di SNMPTN kalau nggak salah diminta masukin sertifikat lomba kalau ada. Alvina gimana? Kalau dari aku sendiri, sejujurnya pas SMA aku nggak pernah ikut lomba apapun. Aku bukan tipe siswa yang berprestasi dan ikut banyak lomba, bahkan kayak lomba di sekolah itu aku juga jarang ikut. Terus pas disuruh masukin sertifikat, kalau misalnya pernah mengikuti kelas apapun atau lomba apapun, itu juga aku kosongin karena aku nggak pernah ikut apapun, jujur. Tapi aku ada ekstrakurikuler di mana diwajibkan untuk mengambil ekstrakurikuler dari SMA 1 sampai SMA 3. Pas SMA 1 itu aku ikut kelas Olimpiade Kimia. Untuk SMA 2-nya aku ikut kelas Olimpiade Biologi, dan untuk SMA 3-nya aku ikut kelas programming. Wah, ini anaknya IPA banget ya. Udah kimia, biologi, programming lagi IT masuk. Tapi masuknya ke psikologi. Menarik banget ya, Alvina. Nah, teman-teman ini menarik banget ya. Jadi ternyata kalau kata orang, masukin sertifikat sebanyak-banyaknya. Yes, mungkin itu membantu ya, Vin. Tapi sebenarnya kalau nggak masukin, ternyata ada success story-nya juga. Ada Alvina nih contohnya. Jadi buat teman-teman yang kayak misalnya udah terlanjur ya, misalnya tahun ketiga sekolah SMA, terus belum pernah ikut lomba apa-apa, jangan takut teman-teman. Tetap bisa lolos kok di SNMPTN. Nah, ini beliau ini salah satu contohnya nih. Betul ini ya. Iya, betul-betul. Nah, lalu Vin, kemudian aku coba mau tanya tentang alumni sendiri dari sekolah. Dari Sutomo, ada nggak sih yang masuk jurusan psikologi UI? Kalau dari 2020 itu nggak ada, tapi kalau 2018 itu ada satu. 2017 Oke. juga ada satu. Yang 2018 sama 17 tahu nggak Vin, mereka undangan atau tes? Setahu aku yang 2017 itu SBMPTN ataupun SIMAK Hmm. yang tes. Terus kalau yang 2018 itu juga sama, cicinya itu Linjur dan SNMPTN. Oh, oke. Berarti sudah pernah ada ya, jadi nggak mustahil banget ya, Vin. Karena memang udah pernah ada nih track record-nya dan itu masuk ke sana. Oke, menarik nih. Jadi kalau bisa disimpulin tadi menurut Alvina faktor-faktornya yang pertama tentang nilai sendiri ya, nilai di sekolah. Kemudian yang kedua ya mungkin ada pengaruh dari sertifikat atau piagam tadi, mungkin ya. Kita kan nggak tahu penilaiannya gimana. Dan yang ketiga mungkin juga ada pengaruh dari akreditasi sekolah dan alumni yang pernah duluan lolos ya di universitas itu. Nah, kemudian kalau Alvia sendiri ada saran nggak buat teman-teman yang masih di bangku sekolah di SMA yang mau SNMPTN lintas jurusan atau SNMPTN deh, UI. Nah, ada nggak, Vin, sarannya? Mungkin kalau dari aku sarannya kalian kalau misalnya belajar, kalian harus find joy in learning.
Jadi kalian ketika udah kayak gitu, maka kalian jadi seneng ketika belajar. Mungkin rada aneh ya, kok belajar bisa seneng gitu. Nah, jadi belajar itu memang bisa seneng ketika kita tuh merasa tertarik dengan pelajaran itu dan merasa mempunyai bakat begitu. Jadi kalau minat saja tapi nggak ada bakat juga bakalan susah kan. Jadi harus punya minat dan punya bakat. Jadi dengan kayak gitu ketika kita belajar bisa lebih konsen dan karena lebih bahagia pasti lebih konsen, jadinya kita jadi tertarik untuk terus belajar. Dan mungkin saran aku itu jangan bosan belajar pas SMA karena sebenarnya di SMA itu banyak yang kalian pelajarin dan bikin kalian tuh nggak bosen sebenarnya dibandingkan pas saat kuliah, karena pada saat kuliah itu kita cenderung menjurus ke satu jurusan saja. Mungkin kalau ada yang kurang tertarik di misalnya satu jurusan itu tapi sudah masuk kan jadi rada menyesal terus jadi capek begitu pada saat belajar. Jadi dan bosan juga tentunya. Jadi pada saat SMA itu mungkin kalian bisa lebih Harus gali potensi dan kesukaan juga, Vin, ya, berarti dari SMA itu. Supaya nanti iya, cocok pas lanjut ke kuliahnya. benar. Terus kalau misalnya kalian udah kayak gitu, maka nilai kalian itu udah bukan jadi hal utama yang kalian ingin capai, bukan nilai 100 lagi yang ingin kalian capai, tapi pembelajaran itu sendiri. Nah, ketika misalnya kalian tidak lulus SNMPTN, kalian nggak kecewa karena memang kalian belajar untuk mendapatkan ilmu itu sendiri. Dan ketika kalian memahami ilmu itu, kalian bisa gunakan ilmu itu di kehidupan kalian dan pastinya kalian bisa gunakan ilmu yang udah kalian dapat di SMA untuk tes UTBK. Oke, wah, menarik banget nih teman-teman. Sebuah pandangan dari Alvina bagus banget tadi teman-teman. Find joy in learning. Jadi teman-teman harus bahagia, cari bahagianya di mana. Karena ketika kita bahagia, katanya Vin, ada muncul hormon endorfin. Nah, hormon endorfin ini membantu kita untuk fokus. Nanti kita bisa ya awet muda, panjang umur, dan akhirnya kita bisa fokus. Jadi kita belajar di sana. Nah, belajarnya bukan ditujukan untuk nilai bagus SNMPTN, tapi untuk pengaplikasian ilmu itu sendiri, teman-teman, kata Alvina. Lolos SNMPTN, ya syukur. Kalau enggak, ya kan masih ada ujian tertulis. Dan udah ready juga, udah siap. Kenapa? Karena tadi Alvina bilang, udah prepare, udah belajar, jadi udah tahu ilmunya gimana. Wah, ini menarik banget nih, teman-teman, pembahasan dari Alvina. Itu tadi kilas balik dikit ya, Vin, tentang SMA. Sekarang mau sedikit kepoin tentang jurusan nih, Vin. Nah, Alvina kan di Psikologi UI angkatan 2019 ya, Vin? Betul ya? Iya, benar. Jadi saya lulus UI, Alvina masuk gitu ya. Singkatnya gitu, teman-teman. Nah, jurusan Psikologi UI. Belajarnya ngapain aja sih, Vin? Boleh, Vin, dibantu. Oke, mungkin kalau misalnya psikologi itu banyak orang yang nggak tahu psikologi itu sebenarnya belajar apa sih, karena kayak agak abstrak dan kalian juga nggak pernah belajar psikologi ataupun dasar-dasar dari psikologi pada saat sekolah. Cuman kalau misalnya kalian berpikir psikologi itu akan bertemu dengan orang yang gila, maka itu salah besar karena orang yang bekerja di rumah sakit jiwa itu berasal dari jurusan kedokteran, bukan dari jurusan psikologi. Nah, jadi kalau untuk psikologi sendiri, kita belajar banyak hal. Kita belajar karena psikologi, belajar tentang psikis, belajar tentang sesuatu yang tidak terlihat. Nah, jadi memang sedikit abstrak ilmunya, kelihatannya sedikit abstrak. Jadi kita mempelajari tentang perilaku dari manusia, pola pikir manusia,
dan kepribadian dari manusia itu sendiri. Kita juga belajar tentang bagaimana sih cara manusia memproses sesuatu. Misalnya kita membaca suatu tulisan, bagaimana kita bisa mengetahui kalau tulisan itu memiliki arti yang berbeda. Kan kita punya konotasi dan denotasi. Nah, itu juga bakal dipelajarin di psikologi. Terus psikologi itu bukan cuman bisa untuk mengobati orang-orang yang punya gangguan mental saja, seperti depresi atau kecemasan yang berlebihan, tapi psikologi itu banyak pengaplikasiannya berbagai bidang lain juga. Oke, wah Gitu. ternyata luas juga ya, Vin, psikologi ya. Masuk ke, tadi Alvina bilang psikis, tentang kepribadian orang, pola perilaku, kemudian tadi ada mungkin juga masuk ke kebiasaan, dan masih banyak lagi. Nah, Vin, kalau aku kan di manajemen ada masuk ke segmennya lah. Manajemen masuk ke manajemen keuangan, pemasaran, operasional, sama HR, human resource. Kalau di psikologi gitu ada nggak, Vin? Pengkategoriannya. Oke, jadi psikologi sendiri itu seperti yang tadi aku bilang karena bisa di berbagai bidang. Psikologi itu kalau di Universitas Indonesia untuk S1-nya memang cuman ada psikologi doang. Tapi kalau untuk pas saat masuk kan ada mata kuliah pilihan yang kita minatin. Nah, itu ada terbagi menjadi psikologi industri dan organisasi, psikologi pendidikan, psikologi sosial, psikologi perkembangan, psikologi kepribadian, dan psikologi terapan. Wah, banyak juga ya cabang-cabangnya. Kalau Alvina minatnya ke yang mana, Vin? Kalau aku lebih minat di psikologi perkembangan ataupun mungkin tadi aku lupa sebutin tapi ada psikologi klinis juga. Oke. Kenapa, Vin? Psikologi perkembangan dan psikologi klinis. Kenapa mau masuk ke situ? Jadi karena awalnya itu aku tertarik dengan psikologi yang memang bidang klinis, di mana klinis itu lebih ke yang tentang gangguan mental, seperti itu. Jadi kalau untuk perkembangannya sendiri, perkembangan itu tentang perkembangan dari manusia, dari pada saat anak kecil, sampai remaja, sampai dewasa, sampai akhirnya tua. Jadi benar-benar semua sepanjang kehidupan manusia itu perkembangannya bakal dipelajarin, di mana aku merasa psikologi perkembangan dan psikologi klinis itu tentunya nggak bisa terpisah gitu kan. Kalau misalnya kita nggak mengerti tentang pola pikir dari remaja, bagaimana kita bisa membantu mereka pada saat mereka mengalami depresi ataupun kecemasan. Oke, wah menarik juga ya. Berarti saling terkait juga ya. Kalau mau klinis untuk membantu masalah mental, ya harus tahu juga pola hidup, perkembangan gimana. Oke, menarik nih. Nanti buat teman-teman yang kepo tentang jurusan psikologi, kan tadi cabangnya juga banyak, silakan teman-teman explore. Nah, Vin, sebagai mahasiswi di psikologi UI, mau tanya dong, suka dukanya apa, Vin, kuliah di psikologi UI? Oke, kalau mungkin sukanya dulu deh. Kalau sukanya sendiri, aku merasa dosen-dosen di psikologi sangat memperhatikan kesehatan mental baik dari sesama dosen ataupun mahasiswanya. Jadi ketika kalian tidak datang ke kelas, misalnya sering tidak datang ke kelas nih ataupun tidak mengikuti Zoom, dosen psikologi bakal langsung sadar, anak ini kenapa tidak masuk kelas ya hari ini, kenapa sudah beberapa kali tidak masuk kelas, apakah dia mempunyai masalah di luar akademis ataupun mempunyai masalah di akademis sendiri, apakah dia cuma tidak mengikuti kelas tersebut ataupun tidak mengikuti kelas-kelas lain juga. Biasanya dosen itu akan aware
dan langsung bertanya kepada teman-teman sekelas. Apakah misalnya ini pernah semester 2 kemarin pas offline ada teman aku yang jarang masuk, bukan jarang masuk sih, tapi ada beberapa kali tidak masuk sampai jatah absensinya sudah hampir habis. Di saat itu dosen aku langsung bertanya kepada kelas, kalian tahu nggak ada teman kalian yang jarang ada beberapa kali tidak masuk kelas? Apakah kalian tahu alasan dia tidak masuk kelas? Karena biasanya kalau di UI sendiri kan kalau misalnya sakit ataupun ada hal lain yang mendesak itu kan ada suratnya gitu. Nah, tapi teman aku ini tidak ada. Jadi dosen langsung aware dan bertanya kepada teman sekelas. Biar kita juga berusaha untuk mencari tahu teman ini sedang kenapa sih sampai gak masuk kelas terus. Seperti itu kalau sukanya. Kalau dukanya sendiri, di psikologi UI itu banyak tugas kelompok. Jadi kalau misalnya kalian tipe orang yang prefer kerja sendiri, itu bakal jadi hal yang susah buat kalian. Karena di psikologi itu bahkan sejauh ini tugas total 8 mata kuliah yang aku ambil di semester ini, aku cuman punya sekitar 2-3 tugas pribadi, bukan di setiap mata kuliah, tapi di total 8 mata kuliah itu cuman ada 2-3 tugas pribadi, sisanya itu tugas kelompok. Jadi kalian harus pertimbangin lagi kalau misalnya kalian mau masuk psikologi UI dan kalian lebih suka kerja sendiri. Tapi aku awalnya juga lebih suka kerja sendiri, dan menurut aku kayak sedikit sulit, apalagi di masa pandemi kayak gini, kita harus kerja kelompok, di mana kita nggak tahu teman kita sebenarnya mendengarkan dan ikut berpartisipasi atau cuman join meetingnya aja kan. Tapi seiring waktu berjalan jadi lebih terbiasa dengan kerja kelompok ini sih. Jadi menurut aku awalnya yang menjadi duka itu malah sekarang menjadi suka, karena beban tugasnya tidak seberat itu karena dibagi ke teman-teman juga. Dan kalau misalnya aku ngerjain, aku juga bisa dapat feedback dari teman supaya tugas ini bisa lebih baik lagi. Begitu. Nah, teman-teman nih mindset-nya harus ditiru nih teman-teman, mindset Alvina, mengubah duka menjadi suka. Jadi kita bisa adaptif. Yang tadi Alvina bilang awalnya mungkin kita senangnya kerja sendiri-sendiri, tapi ternyata kita dikasih sebuah kondisi kerja dalam tim. Nah, ternyata asik juga. Karena ketemu orang baru ya, Vin. Setiap kelompok kan beda-beda nggak, Vin, orangnya? Atau sama semua? Jadi karena aku milih kelasnya cuma bareng teman aku satu lagi, jadi kami cuma berdua. Jadi aku di setiap kelas itu kelompoknya bakal beda-beda. Jadi mungkin menurut orang lain ini kayak agak susah nyesuaiin waktunya atau gimana. Tapi menurut aku sendiri itu hal yang bikin aku seneng gitu, karena gak ketemu orang yang sama terus ketika harus membahas tugas kan. Jadi kayak benar-benar kalau lagi bahas tugas A, maka yang dibahas adalah tugas A, bukan tugas A dan tugas B. Kayak gitu. Dan dengan berada di berbagai kelompok yang berbeda juga bikin aku bisa bekerja dengan orang yang memiliki kepribadian dan pola kerja yang juga berbeda, di mana aku bisa berusaha untuk menyesuaikan diri dengan berbagai lingkungan, menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi kerja. Oke, nah buat teman-teman nih penting dan menarik teman-teman. Kenapa? Karena kalau boleh cerita ya, Vin, di dunia kerja juga seperti itu. Karena kita kalau misalnya di divisi project, itu kita kadang ketemu sama orang banyak banget. Nah, yang mana kita harus bisa adaptif lah istilahnya. Kita paham, kita beda kepribadian, beda pola kerja, tapi gimana caranya bisa bangun sinergi bersama. Nah, itu bagus banget. Kenapa? Karena udah dilatih dari dari kuliah malah. Dari SMA, kuliah, maka udah dilatih tugas-tugas kelompok seperti itu.
Nah, tapi setelah lepas dari tugas kelompok, disuruh kerjain sendirian juga bisa mampu. Dan ya, aku pikir psikologi UI juga memberikan fasilitas yang bagus sih untuk persiapan kerja. Yang tadi Alvina bilang. Nanti judul YouTube ini thumbnailnya itu ya, mengubah duka menjadi suka. Mindsetnya Alvina kita pakai jadi judul. Oke, Vin, mungkin ini masuk menjadi last question nih, Vin, untuk Alvina. Kalau misalnya orang-orang viewers bertanya, kenapa harus psikologi UI? Nah, menurut Alvina, gimana cara sharingnya? Mungkin lebih ke perbandingan kenapa psikologi UI dibandingkan psikologi di PTN lain. Karena aku nggak bisa membandingkan psikologi UI dengan yang swasta. Jadi kenapa harus psikologi UI? Karena fakultas psikologi pertama di Indonesia itu adalah di Universitas Indonesia. Dan Bapak bisa dibilang sebagai Bapak psikologi yang mencetuskan kalau psikologi itu harus mempunyai fakultas sendiri dan terpisah dari fakultas kedokteran. Jadi dulunya itu psikologi dan fakultas kedokteran itu suatu fakultas yang sama. Itu adalah dosen dari psikologi UI. Oke, berarti dari sisi fondasi, kita bilangnya fondasi ya, awal-awalnya memang UI lah, bisa dibilang salah satu yang pertama mencetuskan untuk legalitas dari fakultas psikologi berdiri sendiri. Jadi mungkin kalau teman-teman ingin belajar, ini salah satu sumber terbaik, ya gitu Vin ya, salah satu sumber terbaik. Apalagi tadi Alvina bilang teman-teman, dosennya care, udah kayak gebetan ya Vin ya, kalau ada yang hilang dikit dicariin gitu ya. Oke, menarik teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang sekarang masih duduk di bangku SMA, kalau mau coba eksplor untuk jurusan psikologi yang tadi Alvina udah jelasin, boleh banget, silakan banget teman-teman, dan bebas teman-teman mau psikologi UI, psikologi UGM, mau psikologi univ lain, bebas. Yang penting tadi kata Alvina, find joy in learning. Wah, ini keren ini. Jadi penutup dari segmen Keju bersama Alvina Loren ini. Thank you banget buat Alvina yang udah mau sharing ya, Vin. Pengalamannya, thank you banget di sini. Dan buat teman-teman semua, thank you banget. Silakan teman-teman like, subscribe, dan komen untuk channel YouTube ini. Dan teman-teman boleh berikan pertanyaan di kolom komentar kalau ada sesuatu yang ingin ditanyain ke Alvina. Ataupun teman-teman ada pengen bahas jurusan-jurusan yang lain, nah boleh taruh di kolom komentar. Demikian teman-teman, video ini saya buat, semoga bisa bermanfaat bagi Anda semua. Salam sejahtera dan sampai jumpa. Thank you Alvina. Bye, thank you Ko Frank.